Sebetulnya personal branding itu tuh kapan aja tuh bisa kita lakukan ya. Cuma kita kadang males aja bikin personal branding. Kadang kita kayak, ayo udah go with the flow aja udah gitu kan. Padahal sebetulnya penting banget kalau memang kita bisa manfaatin tadi yang aku bilang. Kalau kita mau memanfaatkan sosial media, memanfaatkan internet dengan baik, ada purpose dan ada tujuannya, sebetulnya kita bisa ya berangkat dari personal branding itu. Jadi kalau misalnya baru mau 20-an, ketika masa pencarian jati diri, ya mungkin kalau aku akan bilang cari dulu apa yang dia kuasain tadi. Apa sih dia yang suka gitu. Kalau dia bilang dia lagi masa pencarian tujuan hidup ya tadi bilangnya kan. Mungkin tujuan hidup dia mungkin ya dari relate sehari-hari kali ya Mas. Kalau misalnya pengen personal branding itu dia relate sehari-hari apa, dia mungkin bisa sharing itu di situ. Tapi balik lagi yang di sharing itu jangan lupa disaring dulu gitu. Kadang kalau misalnya era yang baru mau 20-an, kebanyakan tuh euforianya itu cepet banget dia mau posting apa-apa gitu. Sebelum dia sebelum dia saring dulu tuh dia langsung udah sharing aja gitu kan. Jadi mungkin kiatnya harus disaring-saring dulu kontennya. Nah kalau untuk melakukan personal branding sebetulnya ya balik lagi tuh tadi kita tuh good at-nya apa dulu, kita mau maksudnya kita bisanya apa dulu, atau kita bisa melalui yang kita relate-nya apa nih sehari-hari yang kita posting. Dan fokus yang kedua, kadang kalau masa umur baru mau 20 tahun saya ngerasa banget tuh zaman dulu juga masa pencarian jati diri ya, dimana kalau zaman segitu belum tahu nih arahnya mau kemana sih nih personal brandingnya. Saya mau ke arah fashion kah, saya mau ke arah beauty kah, atau saya mau educational gitu tentang saya lagi kuliah tentang apa gitu kan. Memang pencarian jati dirinya itu masih banyak gitu ya opsi-opsinya. Cuman sebetulnya bisa kita balikin lagi ke diri kita, apa sih yang kita lagi kuasain sekarang ini, apa yang lagi relate di saat ini sama audiensinya kita tuh siapa aja sih yang kita mau target. Terus fokus kita main di situ terus aja sampai awareness-nya ke capture, yang nantinya opinian dari publik pun kebangun tuh tentang personal branding kita. Itu paling aku jawabnya ya. Jadi mungkin ini ngomongin soal generasi atau mungkin kedewasaan masing-masing orang emang beda-beda ya. Karena kalau ngomongin soal bertemunya keinginan atau jati diri yang seberapa yang di-pursue, saya pribadi sebenarnya mungkin di usia 21-22 aja itu merupakan pencarian jati diri saya, dan saya nggak tahu nih, bahkan hingga sekarang ini barulah di pertengahan usia 20-an saya ketemu bahwa sepertinya presenting adalah profesi yang memang saya senangi dan passion saya yang mau saya kejar. Nah, balik lagi juga kalau misalnya dia itu bicara soal personal branding, bahwa personal branding itu kan tentunya bisa dibangun. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mbak Anjani sendiri nih, dari Mbak Anjani titik nolnya membangun personal branding bahwa saya akan menjadi KOL yang seperti ini sampai dengan titik sekarang itu, kira-kira masa efektifnya itu mengambil berapa lama waktunya untuk dari nol ke yang lumayan mendapatkan spotlight di antara orang-orang terkait lah? Oke, jujur ya Mas ya, kalau dari pengalaman saya pribadi justru pengalaman spotlight ini baru saya dapetin setelah udah lewat saya lulus kuliah, kerja, habis itu jadi seorang ibu tadi, jadi istri gitu, ketika udah berumah tangga. Jadi tujuannya mungkin pencarian jati diri udah tahu kemana gitu, yang saya relate, yang saya pikirkan sehari-hari. Jadi di situ baru titik saya baru, yuk deh saya mau branding, apalagi udah punya anak waktu itu, alhamdulillah kan habis nikah, married langsung alhamdulillah dikaruniai anak. Jadi semenjak itulah kayak bulan terberat saya kayak game changer lah untuk saya, untuk daripada saya cuma konten yang bersifatnya belum ada tujuan, saya sekarang lebih ya udah saya mau masuk ke bagian parenting tadi itu, karena ternyata kalau mama muda tuh kadang suka kayak kita tuh banyak yang nggak tahu ya, apalagi sebetulnya kita tuh bisa cari tadi di internet itu kan, kita manfaat internet, kita banyak banget informasi yang kita dapat. Bahkan sekarang juga banyak YouTuber tuh yang pada bikin tentang parenting gitu-gitu, tentang kehidupan sehari-hari gitu kan. Cuma kalau saya jujur saya belum ada di ranah situ tuh, jujur belum kepegang karena kan saya nggak main di situ banget sebetulnya. Saya kan masih ada kesibukan kerja, jadi saya tuh ya sosial media yang saya gunakan sehari-hari yang kuasa saya aja itu. Tapi ya kalau titiknya poinnya itu saya baru dapet di ketika saya punya anak. Berarti gitu. Sekitar 2 tahun mungkin 3 tahun dari awal memulai hingga sekarang? Oh, dari awal mulai sampai sekarang ya Mas? Paling nggak dari saat menentukan bahwa oke nih saya mau mulai konten yang agak serius nih gitu? Iya.
Betul, sekitar 2 jalan 3 tahun. Berarti memang ada perjalanan di situ ya. Dari kitanya sendiri juga mulai terbiasa untuk konten, untuk menentukan mana yang mau ditampilkan, mana yang mau tidak terlalu ditampilkan gitu, kurang lebih Mbak Anjani ya. Mas.